Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan saya, Ahmad Adil Razikin. Saya Raffi Maulana Al-Qadiri, Bisa dipanggil Ali. biasa dipanggil Raffi. Oke, kita akan podcast hari ini membahas tentang warga dan negara. Belum dibahas tempat itu. Ini makanannya bisa apa? Hari ini gimana kabarnya Mas Raffi? Baik saja. Baik. Maaf ya minumnya tinggal sedikit karena kita sudah podcast berapa kali hari ini? Dua kali. Nah, mohon dimaklumi ya. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas warga dan negara. Kenapa warga dan negara? Karena ketidakpuasan warga sama negara yang menimbulkan protes. Nah, kan kayak mungkin karena ketidaksesuaian yang dilakukan oleh negara yang mengganjal di hati masyarakat. Betul Mas Rafi? Betul sekali. Oke. Contohnya kayak kemarin itu demo tentang apa namanya Rafi? Undang-undang lah, Ya, kenaikan gaji DPR itu ya. tentang kenaikan gaji DPR. Nah, itu kan banyak masyarakat yang nggak terima tuh akhirnya di demo. Oh nggak salah makan korban juga Mas Rafi. Iya. Itu kalau nggak salah itu ditembak oleh aparat kepolisian sama pistol peluru karet. Walaupun sama peluru karet ini Iya, tetap ada cederanya. bocor, retak kalau nggak salah korban itu. Terus ada juga yang di itu di ojol ditabrak oleh brimob. Oh iya, tahu. Iya. Itu kasihan sih menurut aku ya. Dia niatnya nggak demo sih, dia niatnya cuma ngantar makanan tapi ya gimana lagi ya, musibah gitu ya Mas ya. Kita tidak bisa tahu apa kita nggak tahu kapan terjadinya ya kan. Mungkin apa pandangan lagi tentang demo? Demo itu sebenarnya terjadi karena Ketidakpuasan. karena ketidakpuasan rakyat. Pemerintah gitu kan ya. Ya, terhadap pemerintah, terhadap negara, terhadap hukum-hukum yang berlaku. Kita santai aja sambil makan. Ya. Dan karena adanya ketidakpuasan itu, mungkin ada yang memanas-manasi. Nah, ada oknumnya teman-teman. Ya. Ada Ada oknumnya, biar terjadi demo itu ada oknumnya. Biasanya targetnya ya mahasiswa itu. Dan banyak mahasiswa juga. Ya. Yang lain nggak hanya mahasiswa, karena terjadinya penabrakan oleh ojol juga ikut tuh ada di situ. Dari sana ketidakpuasan rakyat sudah bisa dilihat sangat besar sekali. Ya. Gedung-gedung DPR dibakar. Ya. Itu tidak hanya di satu kota Jakarta aja ya. Di Malang pun juga. Malang, Jogja. Terus itu yang viral lagi itu gedung sate yang gubernurnya Pak itu Pak KDM Kan tadi ya Kang Timbul Jalu. Rakyat semua Indonesia marah dan beritanya sampai
luar negeri, Mas. Ya, dari sekali pemerintahan kita ini. Terus ada juga negara yang terinspirasi demo juga, yaitu Nepal. Nepal itu demo juga. Ya bahkan di Nepal itu lebih parah demonya. Inspirasi dari kita. Udah menyebar seluruh dunia. Kalau di Nepal itu kasus korupsi yang lumayan. Udah seneng makan ya teman-teman, gak apa-apa, santai aja. Tapi terkadang walaupun di pandangan-pandangan yang berlaku, pandangan-pandangan yang umum itu, rakyat itu memang tidak puas dengan apa namanya, dengan layanan publik gitu kan. Tapi rakyat itu sendiri enggan mengurus administrasi sesuai prosedur. Jadi sebenarnya keduanya itu bermasalah. Betul. Rakyat yang ingin instan, negara kerepotan. Enggak menanggapi juga mas negara itu. Iya sih. Kayak mereka mungkin taruh untuk sendiri ya. Ya juga ada yang kayak itu apa, tapi masih Mungkin oknum aja itu kayak gitu ya. masih ada kan yang masih bisa berlaku adil kan, masih ada. Kayak contohnya Kang Deddy Mulyadi itu gubernur terbaik ya kalau di Indonesia dia. Kalau di sosial media. Karena saya tinggal di Jawa Timur jadi pernah tahu ya. Ya. Nah, dari berseliweran di sosial media bagus sih emang gitu. Ya. Harusnya negara itu bisa menampung aspirasi masyarakat agar tidak terjadi demo itu ya. Kayak mereka semuanya dirangkul. Nah, menurut pandangan Mas Raffi ini, kenapa hal itu terjadi? Hal itu apa? Kayak kok bisa sih demo terjadi gitu? Ya karena ini tadi ketidakpuasan rakyat, adanya oknum yang apa namanya, memanas-manasi. Kakak kemarin sempat lihat di Malang itu, yang demo itu, sempat lihat apa enggak? Enggak sih. Enggak. Kayaknya jalan banyak ya kalau Dari mana? Kalau aku sendiri ya aku tinggalnya di kabupaten kan ya, itu aman-aman aja sih, aman-aman gitu. Ini kondusif, kantor polisi juga aman, nggak ada orang itu kali. Selain ketidakpuasan rakyat dan juga adanya oknum-oknum tersebut, bisa juga disebabkan karena kelalaian pemerintah sendiri. Kurang cepat dan menanggapi aspirasi rakyat ya. Mungkin ya gimana ya, kerepotan juga ya Iya. rakyatnya sebanyak itu. Tuh. Teman-teman, janganlah kalian demo-demo. Nah, menurut aku ya
kayak demo itu kayak merugikan kalian sendiri. Berarti kalau sampai jatuh korban itu kan ya. Ya benar banget. Ya ya itu udah pokoknya. Tidak itu juga kan kok judulnya keluarga dan negara. Nah kita akan bahas, kita masuk ke segmen berikutnya tentang fasilitas umum. Nah, Fasilitas umum. oke. Fasilitas di ini tuh di negara corona ini. Negara Indonesia. Nah, itu menurut aku fasilitasnya masih kurang lah, karena bisa dilihat di tempat-tempat umum kayak banyak fasilitas yang rusak tapi tidak diperbaiki oleh pemerintah. Mungkin kayak sekolah-sekolah yang pelosok itu fasilitasnya kurang. Contohnya sekolah di dekat rumah saya ini fasilitasnya kurang dan mengakibatkan sekolah itu jadi sepi minat karena masyarakat sekitar pengen anaknya itu disekolahkan di sekolah yang memiliki fasilitas yang layak agar bisa bisa belajar dengan baik gitu. Mungkin pemerintah bisa menanggulangi itu lah ya. Memang kelengkapan atau kelengkapan fasilitas itu bisa membuat suasana belajar jadi aman. Tapi rusaknya fasilitas itu dikarenakan apa? Dikarenakan apakah sudah waktunya atau memang sengaja dirusak oleh calon-calon oknum? Mungkin ada juga yang dirusak oleh oknum-oknum, ada juga yang udah waktunya rusak. Contohnya kayak di sekolah dekat rumah saya di sini itu DM Suku Pro 2 itu bangunannya itu menurut saya sudah cukup rusak. Kalau itu belum rusak itu memang waktu kan? Ya waktu ya, karena harusnya pemerintah memberikan bantuan sosial terhadap sekolah-sekolah yang terpencil, di pelosok gitu, dan tidak kalah dengan sekolah swasta ya. Kayaknya di sini itu yang bagus sekolah swasta, karena sekolah negeri ya gitu-gitu aja, seperti itu. Jadi sebelum adanya perbaikan fasilitas itu, kalau memang rusaknya fasilitas disebabkan oleh calon-calon oknum, nah di situ perlu ada edukasi. Betul, edukasi pada masyarakat ya. Bukan masyarakat, maksudnya calon-calon oknum itu kepada siswanya sendiri. Kan nggak sedikit siswa yang memang sengaja merusak fasilitas sekolah. Betul. Pernah di sekolah aku SMK itu pintu kamar mandi, khususnya pintu kamar mandi cowok ya, itu ditendangin. Saya bolong. Itu ada kemungkinan untuk menjadi calon-calon oknum. Makanya aku bilang tadi calon-calon oknum, bukan oknum. Calon oknum ya. Iya. Nah, adanya calon-calon oknum itulah yang bisa membuat sampai adanya demo itu. Salah satunya. Ya. Tapi ya kembali ke ketidakpuasan dan kelalaian itu tadi, kelalaian pemerintah. Kalau siswa itu mungkin dari apa ya? Kalau sudah seperti itu, mungkin balik lagi pada orang tua, gimana cara mendidik anaknya ya.
kok bisa sampai seperti itu? Mungkin anaknya dididik terlalu keras tanpa ada solusi. Ya nggak apa didik keras itu, tapi kita itu harus menasihati dengan benar, terus mengasih solusi harusnya gini. Terkadang orang tua itu cuma marah-marah aja tapi nggak ada solusinya. Iya, Kan? banyak kan kayak gitu. Ya. Jadi anak itu nggak bisa mengerti dan marah-marahnya, terus nggak tahu harus berbuat apa ya kan, akhirnya menjadikan dendam itu. Dan akhirnya tersampailah dendam itu ke pintu kamar mandi. Jadi bolong gitu aja. Nah, itu pentingnya edukasi untuk mencegah berkembangnya atau tumbuhnya oknum-oknum yang bisa membuat keributan seperti demo tadi. Oknum-oknum seperti itu memang sedari kecil mungkin entah karena sengaja atau tidak sengaja diajarkan oleh orang tuanya untuk tidak percaya. Betul. Jadi mereka itu tidak mudah percaya, sehingga rasa ketidakpercayaan itu bisa merembet ke layanan-layanan publik tadi. Betul. Jadi mereka berusaha layanan publik atau apa, malah bisa jadi tindakan kriminal ya gitu. Merusak fasilitas umum itu bisa dipidana kan kalau nggak salah. Ada orang yang seperti itu antara jadi calon oknum, kalau nggak gitu ya jadi korban dari oknum-oknum itu sendiri. Ya, bisa jadi. Bisa mereka malah lebih mudah dihasut untuk bahwa misal nih aku oknum ya ngehasut Mas Ali dari kecil memang ada bibit-bibit pemberontakan gitu. Terus aku bilang negara itu jangan dipercaya. Apa namanya, prosedur yang diberikan oleh negara itu nggak membantu sama sekali. Itu bahaya sih kalau kita tidak bisa menyaring pendapat dari orang lain. Harusnya kan kita harus menyaring, memilah mana yang baik dan mana yang benar gitu. Itu kalau sama orang yang SDM-nya rendah itu mungkin bisa akan gampang terhasut dia. Iya memang. Kayak orang-orang yang SDM rendah itu ngomong banget kayak gini. Dia kan mengutamakan otot ya, bukan pikiran kan. Jadi langsung aja ayo demo seperti itu. Karena semua itu tergantung pada diri masing-masing. Apa gimana cara kita memilih informasi yang benar sama yang salah. Boleh demo, boleh menyuarakan pendapat, asal dengan cara yang baik dan benar. Kalau bisa nggak demo ya kenapa nggak demo sebenarnya ya. Tapi kalau terpaksa harus demo ya nggak apa-apa. Tapi terkadang kalau nggak demo itu malah suara kita nggak didengar. Betul sih kadang-kadang. Tapi boleh demo kalau dengan cara yang benar, kayak kita tidak sampai membuat keributan atau merusak fasilitas umum.
itu kan maksudnya tindakan kriminal. Soalnya kemarin tuh aku lihat di potongan konten TikTok itu mereka demo, mereka merusak besi-besi itu, dan besinya itu dibawa pulang dan dijual. Nah itu kan termasuk tindakan kriminal ya, yang Ya. salah ya. Itu sudah termasuk pencurian. Itulah oknum-oknum Nah, yang Kalau- memanfaatkan keributan untuk mengambil keuntungan. nah kalau demo dengan cara yang benar, nggak ada yang larang, semua boleh kita menyuarakan pendapat kita, suara masyarakat itu boleh. Tapi kalau demo yang kerusakan seperti itu, mending nggak usah demo, mending di rumah aja seperti itu. Karena dengan merusak fasilitas itu, negara jadi geram, menyuruh polisi, terus akhirnya yang demo ditembakin kayak kemarin itu, ya, viral. Dan akhirnya terjadi korban. Nah, sebenarnya dari aksi-aksi seperti itu muncullah apa namanya apa sih namanya ketidakpercayaan warga dalam ketidakpercayaan warga dan menganggap negara itu tidak bisa apa namanya tidak bisa dipercaya gitulah pokoknya Ya betul, seperti itulah ya. ya karena ketidakpuasan itu nanti jadi negara itu Masa kepercayaan warga terhadap negara itu berkurang. jadi negara itu dianggap tidak adil, tidak efisien dan tidak cepat untuk melayani, tidak tanggap. Oke, Coba jadi kita lihat tentang kepolisian. polisi ya Kita lapor butuh waktu berapa jam? akan berhari-hari kadang-kadang. Berhari-hari. Kalau kita bukan orang yang penting, karena Kalau ke kantor bawa uang ya sudah pasti ya Sobat. Karena gimana ya, hukum itu tumpul ke atas tumpul ke bawah. Jadi kayak kalau ke orang-orang yang tidak mampu, ke orang-orang yang miskin, hukum itu sangat rugi. Tapi ke orang-orang yang punya uang itu hukum jadi tumpul gitu ya. Tuh malah ada di sosial media itu ada kayak meme titik terendah orang adalah menjadi polisi gitu kan. Nah, karena hal tersebut polisi jadi dicap jelek sama warga-warga. Padahal seharusnya nggak semua polisi kayak gitu. Mungkin oknum-oknum polisi yang seperti itu ya kan, yang membuat nama polisi jadi jelek gitu. Ya, Untuk sekarang ada itu kesebar di media sosial kalau warga lebih percaya kepada damkar daripada polisi. soalnya ya di sosial media itu damkar itu lebih sacet lah apapun dari nolong kucing di atas pohon, terus benerin genteng, terus Ular masuk rumah. nah ular masuk rumah. Yang lebih absurdnya itu damkar menolong gitu. Kalau nggak salah yang viral itu Itu aku pernah lihat yang kesurupan di dalam damkar. kita harus searching. Ada lagi ini viral apa ya Pak? Cincin itu bisa masuk ke kemaluan pria. Damkar yang nolong. Nggak tahu sih aku udah Wah, viral itu. nggak tahu. Orangnya udah tua sih, mungkin Mas Rawi nanti akan saya kasih tahu ya. Itu viral banget. Lagian kok bisa Nggak tahu ya, kepikiran apa bapak-bapak kayaknya kalau nggak salah. Itu cincinnya nyangkut di itu kemaluan bapaknya itu. Damkar ya.
nggak bisa gitu. Dari keterlambatan pelayanan publik untuk merespon suara rakyat gitu kan, muncullah tumbuh ketidakpercayaan bahwa apa namanya birokrasi itu jadi pokoknya intinya birokrasi itu dipandang berbelit, sehingga banyak orang itu menghindari prosedur-prosedur tersebut dan memilih jalan pintas. Kita balik lagi ke persoalan bagian tadi ya, ketidakpuasan warga terhadap negara yang menyebabkan kurangnya rasa percaya kepada negara. Nah, karena hal tersebut, jadi karena rasa percaya yang kurang, warga itu tidak tertib, jadinya sulit untuk diatur oleh negara. Iya. Karena negaranya sendiri memang ada kesalahan. Karena dengan kurangnya rasa percaya, contohnya kita kurang rasa percaya kepada pemimpin kita. Ya, seandainya kalian bekerja di mana, kalian kurang rasa percaya sama bos kalian, itu pasti diaturnya sulit kan. Mungkin organisasi deh, kayak di organisasi kalian kurang percaya terhadap ketua kalian pastinya kalau diatur ketua itu pasti kan kayak kurang yakin, kurang apa, nggak bisa diatur pastinya ya, karena rasa tidak percaya itu. Karena rasa percaya itu sangat penting dalam itu apa namanya, dalam mengatur manusia seperti itu. Mungkin untuk Mas Raffi ada tambahan tentang tadi ketidakpercayaan manusia. Jadi sebenarnya kepercayaan publik itu bukan hanya persoalan negara, tapi tentang relasi dua arah. Hal itu bisa dipulihkan kalau negara memperbaiki kualitas layanan dan warga bisa disiplin untuk mengikuti prosedur-prosedur sebagai bagian dari kewajiban sipil. Itu sebenarnya seperti itu. Iya sih, dengan memperbaiki fasilitas itu akan menumbuhkan rasa percaya kita kepada pemerintah, dan kita sebagai warga ya pasti akan dengan senang hati membayar pajak gitu ya. Iya, dan bukan hanya fasilitas yang perlu diperbaiki, tapi juga layanannya. Ya, kayak layanan pendidikan, kesehatan, ya, pendidikan, kesehatan, keamanan itu sebenarnya perlu diperbaiki. Ya, betul. Dan rakyat sendiri perlu mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Betul. Oke. Dibilang rakyat yang susah ya emang susah, dibilang pemerintah juga susah ya benar juga. Benar juga. Makanya ini sebenarnya relasi dua arah. Betul sekali. Nah, jadi pembahasan kita kali ini itu ketidakpuasan antara rakyat dan pemerintah yang membuat kurangnya rasa percaya diri. Nah, jadi mungkin itu yang bahas hari ini. Iya.
Dan terima kasih kepada Mas Raffi yang telah hadir di podcast saya hari ini. Saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.